Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran khotbah Yesus di Bukit tentang kerajaan Allah. Kemarin kita membahas tentang cara benar mengumpulkan harta, dan saat ini kita akan membahas tentang hal kekhawatiran. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita jangan khawatir. Apa itu khawatir? Khawatir, kegelisahan, kebingungan, was-was. Karena kekhawatiran tidak pernah membuat kita jadi happy, membuat kita tertekan, membuat kita gak punya berpikiran jernih, membuat kita gak bisa lagi kreatif. Tuhan gak mau kita sebagai anak-anaknya down. Tuhan mau kita sebagai anak-anak yang mempercaya Dia sebagai sumber pemelihara. Tuhan mau kita sebagai anak-anak yang bisa happy, gak sedih sama seperti saya. Kalau saya punya anak, kalau sedih, murung, dalam keadaan gelisah, pasti saya bertanya kenapa. Tapi jangan khawatir juga. Rupanya semua tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab juga pernah mengalami namanya kekhawatiran. Seperti Musa, Elia, Daniel, bahkan murid-murid Yesus. Dan bahkan Yesus sendiri pun pernah mengalami kekhawatiran waktu di Taman Getsemani. Berarti kekhawatiran merupakan sesuatu yang normal, yang lumrah kita alami. Tapi yang tidak normal adalah kita tinggal dalam kekhawatiran. Itu sebabnya kita perlu melompat atau kita perlu meninggalkan kekhawatiran kita dengan belajar. Yaitu Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Kenapa Tuhan suruh kita memandang burung-burung di langit? Yang pertama, pelajaran dari burung. Pertama, burung merupakan ciptaan Tuhan yang lebih rendah dari manusia. Yang lebih kurang mulia, kurang unggulan dari manusia. Bayangkan, yang kurang berkualitas, kurang mulia, yang lebih rendah dari manusia saja Tuhan perhatikan, kasih makan, Tuhan pelihara mereka. Apalagi kita, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Yang kedua, burung yang kita bisa pelajari tidak pernah berhenti makan. Bahkan sebagian besar dari burung-burung itu rakus makannya. Bayangkan burung yang setiap waktu saja makan, Tuhan tetap pelihara, kasih makan. Tidak pernah mereka kelaparan. Tidak ada, saya pernah lihat burung mati karena kelaparan. Setahu kita bahwa burung mati karena kita makan. Jarang sekali burung itu mati karena gak bisa makan. Tidak mungkin. Tapi yang menarik, Tuhan pelihara, apalagi soal makanan hidup kita yang kita perlukan buat kita, buat anak, buat istri, bahkan buat ke rumah tangga kita. Jangan khawatir. Yang ketiga, burung itu tidak pernah investasi. Beda dengan semut dan lebah, serangga yang berpikir ke depan, bukan cuma makan kenyang hari ini dan mengumpulkan persediaan makanan, tapi burung itu gak pernah investasi. Bukti firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 26, yaitu pandanglah burung-burung di langit yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Jadi kalau Positive People hari ini berpikir bahwa saya gak punya investasi, saya gak punya dana cadangan, saya tidak punya persediaan makanan. Kalau burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai ciptaannya, pasti dia zaman kalau Tuhan berkata. Jangan khawatir, berarti Tuhan punya tanggung jawab untuk menjadi pemelihara yang sejati dalam hidup kita. Yang keempat, yang kita bisa pelajari adalah itu mari pandang burung di udara. Artinya apa? Di langit. Pandang Tuhan Yesus. Karena burung itu selalu melihat ke atas. Dia berada di atas supaya kita juga belajar untuk melihat ke atas. Yaitu Tuhan sebagai sumber pemelihara. Jangan lagi lihat tentang kemampuanmu. Jangan lagi lihat tentang dirimu yang terbatas. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5,
adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kata terkutuk di sini artinya langit berubah jadi tembaga, tanah berubah jadi besi. Apa yang kita doakan tidak pernah terjadi. Apa yang kita kerjakan tidak pernah ada hasilnya. Berarti kita bisa menyadari ketika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, maka semua yang menjadi sia-sia. Tapi yang menarik Yeremia pasal 17 ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Dia. Artinya diberkati, artinya ada pemeliharaan Tuhan. Apa yang dikerjakannya ada sukacita, ada hasil. Jadi di sini yang kita perlu lakukan adalah mari kita attach, nempel sama Tuhan. Mari kita selalu lihat Tuhan. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Mari kita melekat sama Tuhan. Bahkan Yesus memberikan analogi juga dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 bahwa Yesuslah pokok anggur dan kitalah carangnya. Carang itu gak bisa buat apa-apa tanpa nempel sama pokok. Memang yang dipuji itu carang. Karena carang kelihatan daunnya, kelihatan buahnya, kelihatan bunganya. Yang didekati orang kebanyakan carangnya. Tapi carang ketika ditebang gak bisa buat apa-apa. Yang menarik memang dia gak bisa buat apa-apa. Tapi kalau dia nempel sama pokoknya, dia menghasilkan daun, dia berbuah, dia berbunga. Dan begitu banyak orang yang mendekatinya, begitu banyak burung-burung mendekatinya. Kita mungkin nothing, tapi kalau kita nempel sama Tuhan, attach, melihat Dia senantiasa, maka kita yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Tuhan memberkati.